harapan bangsa berdiri tegak di Nusantara Raya, memancarkan citra keluhuran budaya. Tonggak menjulang tegak, tak goyah diterjang prahara. 5 tonggak menyangga negeri adalah mutiara masa silam menganyam persaudaraan. Terbentang ia memeluk bumi dan merengkuh samudra. Terpahat ia sebagai hasrat luhur bangsa. Akan kita saksikan bersama Tari Kelana Alus. Tarian ini merupakan tari klasik gaya Yogyakarta yang menggambarkan seorang raja yang sedang jatuh cinta pada seorang putri. Tari ini merupakan tari tunggal dengan nama Kelana Sewandana yang jatuh cinta pada Dewi Sekartaji. Inilah dia persembahan Tari Kelana Alus oleh Saisana Changtavong dari Laos.
Baik, untuk selanjutnya akan kita saksikan bersama sebuah kolaborasi yang menarik, pertunjukan alat musik tradisional Indonesia yang akan ditampilkan oleh 5 orang mahasiswa berasal dari Kamboja yang pada kesempatan mengikuti Dharma Siswa kali ini mereka belajar di IKMI Cirebon. Kita tampilkan bersama pertunjukan angklung oleh mahasiswa Kamboja. Selanjutnya, pertunjukan yang tidak kalah menarik juga oleh para peserta Dharma Siswa yang belajar di ISI Padang Panjang. Pertunjukan ini adalah pertunjukan musik dan tari kolaborasi dari 8 orang mahasiswa yang belajar di ISI Padang Panjang.
Baik, rekan-rekan hadirin sekalian, inilah dia pertunjukan dari isi Padang Panjang.
para peserta Dharma Siswa dari ISI Padang Panjang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita tampilkan sebuah pertunjukan yang menarik, yang tidak kalah menariknya dengan pertunjukan yang sebelumnya. Akan dibawakan oleh para peserta Dharma Siswa yang belajar di Universitas Negeri Malang. Temanya adalah Malang Flower Carnival. Flower Carnival ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan pariwisata ekonomi dengan menggerakkan kreativitas. Hadirin yang kami hormati, inilah Malang Flower Carnival. peserta Dharma Siswa yang belajar di Universitas Negeri Malang berasal dari Tiongkok dan Thailand. Baik, sambil menunggu kedatangan Bapak Menteri, kita saksikan bersama sebuah pertunjukan gending oleh mahasiswa peserta Dharma Siswa dari ISI Yogyakarta.
Terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para mahasiswa peserta Dharma Siswa dari ISI Yogyakarta. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Untuk selanjutnya akan ada persembahan yang tidak kalah menarik juga, yang akan dipersembahkan oleh peserta Dharma Siswa dari Korea, Vietnam, Laos, dan Cina yang belajar di Universitas Bina Dharma Palembang. Mereka berlima akan mempersembahkan sebuah penampilan yang disebut Kebah Betuah. Hadirin yang kami hormati, inilah Kebah Betuah.
tadi pertunjukan kebal betua oleh mahasiswa peserta Dharma siswa dari Universitas Bina Dharma Palembang. Tadi pada akhir penampilan tari ada persembahan sirih untuk Duta Besar Fiji ya. Baik, terima kasih. Tadi persembahan oleh para Dharma siswa dari Palembang. Baik, untuk selanjutnya kita tampilkan lagi teman-teman dari ISI Yogyakarta akan memainkan alunan gamelannya sambil menunggu kedatangan Bapak Menteri. Silakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, The National Anthem Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Please be raised. Hadirin disilakan duduk kembali. Please be seated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat para Duta Besar Negara Sahabat, yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para delegasi negara-negara peserta Dharma Siswa Republik Indonesia tahun ajaran 2015-2016. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara penutupan pembekalan pelepasan Dharma Siswa Republik Indonesia tahun ajaran 2015-2016 pada hari ini, Selasa 31 Mei 2016, bertempat di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengawali acara penutupan siang hari ini akan dipersembahkan sebuah tarian sakral yang juga merupakan tarian kepahlawanan, menunjukkan ketegapan dan kemantapan dalam langkah-langkah kaki serta kemahiran memainkan senjata perang.
Tarian ini dipersembahkan oleh dua penari yang merupakan peserta Dharma Siswa dari Italia dan Meksiko. Hadirin sekalian, inilah persembahan tari baris. Demikianlah tadi penampilan yang menarik dari para peserta Dharma Siswa dari Italia dan Meksiko yang belajar di ISI Denpasar. Tari baris merupakan tari yang berasal dari etnis budaya Bali. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bapak Didi Suhardi. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan PhD, para duta besar yang hadir dan seluruh perwakilan kedutaan negara peserta Dharma Siswa, perwakilan dari 54 perguruan tinggi yang hadir pada sore hari ini, para pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia, dan para pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta seluruh peserta Dharma Siswa yang hadir pada sore hari ini. Dharma Siswa Republik Indonesia adalah program pemberian beasiswa non-gelar selama 1 tahun oleh pemerintah Republik Indonesia kepada mahasiswa asing dari negara-negara mitra
sahabat untuk belajar 3 hal, yaitu bahasa Indonesia, seni, dan budaya pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia. Program ini juga telah menjadi timbal balik atau resiprokal pemberian beasiswa antara Indonesia dengan negara mitra dan telah menjadi bagian dari program soft diplomacy atau people to people contact dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sejak dimulai program ini tahun 1974, program ini telah diikuti oleh 6.653 peserta yang berasal dari 113 negara sahabat dan belajar di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Pada awalnya program ini hanya mengundang peserta dari kawasan ASEAN dengan peserta yang hanya sekitar puluhan orang. Namun demikian, karena cakupan jumlah negara semakin bertambah, maka sasaran yang diundang untuk ikut program Dharma Siswa juga semakin besar. Program Dharma Siswa tahun 2015-16 sebanyak 643 mahasiswa peserta dari 81 negara dan mengikuti pendidikan di 54 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Berbagai ragam keterampilan mereka pelajari dalam kurun waktu 1 tahun, dari mulai belajar bahasa Indonesia, belajar seni tari, seni musik, sampai seni pedalangan, dan juga seni karawitan yang sudah tampil dari tadi. Sebagian keterampilan mereka yang luar biasa telah ditampilkan sejak tadi jam 1 Pak Menteri, dan akan dilanjutkan lagi setelah acara ini, acara penutup pembekalan ini selesai. Selain penampilan seni tari dan seni musik, diadakan juga pameran hasil karya para peserta yang berada di sebelah kiri Bapak Ibu. Semoga nanti kita bisa bersama-sama melihat hasil karya para peserta Dharma Siswa. Dapat kami laporkan juga bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan, program ini dinilai sangat baik oleh peserta, meskipun tentunya banyak hal yang perlu kita tingkatkan kualitas dan tata kelolanya, mulai dari seleksi peserta, pelaksanaan sampai dengan program setelah kembali ke tanah air mereka. Untuk membekali kepulangan mereka ke negara masing-masing, mulai kemarin peserta kami undang untuk melaksanakan workshop, berdiskusi menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mendukung pengembangan bahasa dan budaya Indonesia di negara asal mereka. Mulai dari bagaimana akan berjejaring dengan sesama peserta, dengan perguruan tinggi setempat, mereka mengikuti program Dharma Siswa dengan masyarakat Indonesia di negara masing-masing, serta dengan kantor perwakilan RI, sampai dengan bagaimana mereka bisa berperan aktif dalam pengembangan bahasa dan budaya Indonesia. Dari 643 peserta ya, sebanyak 407 hadir pada sore hari ini Pak Menteri. Sebagian tidak hadir karena sudah kembali ke negara asal, karena program mereka telah selesai lebih awal, dan karena kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada 54 perguruan tinggi yang telah mendidik mereka dalam program Dharma Siswa ini, sehingga mereka mendapatkan ilmu dan keterampilan sesuai dengan pilihan mereka, serta dukungan aktif dari Kementerian Luar Negeri beserta jajarannya, termasuk perwakilan RI di luar negeri, Sekretariat Negara, Kumham, serta kepolisian sejak mulai seleksi peserta sampai berakhirnya program ini. Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Menteri. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak untuk memberikan pembekalan sebelum para peserta dan mahasiswa kembali ke negara asal masing-masing, sekaligus menutup kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah persembahan tari Retno Tinanding. Ana dan Andrea adalah mahasiswa peserta Dharma Siswa tahun 2016 dari Jerman yang belajar di ISI Surakarta. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan pesan dan kesan dari perwakilan peserta Dharma Siswa Republik Indonesia tahun ajaran 2015-2016, yaitu Pavel. Mas Pavel ini adalah mahasiswa program doktor di Universitas di Rusia yang belajar di Universitas Pajajaran Bandung. Kepada rekan Pavel, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat para duta besar dari negara peserta, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selamat sore semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Jakarta. Dan sekarang teman-teman saya Dharma Siswa, mohon senyum Anda. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakil teman-teman Dharma Siswa dan Universitas Pajajaran untuk menyampaikan kata terima kasih kami. Semua peserta Dharma Siswa tahun ini ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada masyarakat dan pemerintah Indonesia atas kesempatan yang luar biasa. Selama kami tinggal dan belajar bahasa dan budaya di kota masing-masing, kami banyak mengetahui dunia baru. Setiap peserta Dharma Siswa bisa banyak menceritakan pengalamannya. Keindahan alam pulau-pulau dan laut Indonesia dengan keragaman dan keistimewaan kebudayaan mengesankan setiap pendatang dan menjadi kebanggaan bagi warga Indonesia. Tetapi sebenarnya kekayaan Indonesia yang sejati adalah orang Indonesia. Justru orang Indonesia itu yang mengajari kami bahasa dan budaya di kampus, menolong kami untuk mencari kos-kosan dan makanan di kota, di jalan, dan di kampung. Orang Indonesia memperlihatkan dan menjelaskan nuansa-nuansa kehidupan sehari-hari di tanah air mereka. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami temui di pinggir jalan, di angkot, dan di warung atas praktik bahasa Indonesia gratis dalam obrolan sehari-hari. Walaupun terkadang saya bosan dengan pertanyaan, "Oh, Dharma Siswa dari mana?" Saya menjawab, "Dari tadi." Dan ketika mereka bertanya, "Kemana?" saya menjawab, "Ke hatimu." Itu hanya ketika saya lelah saja. Terima kasih. Di Indonesia, kami bersama mengalami arti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. When in Rome, do as the Romans do. Saya berpikir kita harus berterima kasih kepada orang Indonesia atas keramah tamahan dan kesabaran mereka. Kami berharap juga kami sudah bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Dan semoga nantinya kami akan berguna berbagai bidang kehidupan. Kami berharap semoga negeri dan masyarakat Indonesia makmur dan damai, serta para dosen kami selalu sehat dan bahagia, dan gajinya selalu naik.
Akhir kata, saya mempunyai pantun sedikit. Dari tempat mana akan kemana, tinggi rumput dari padi. Tahun mana, bulan mana, bisa kita bertemu lagi. Dan sekarang saya mau undang ke sini beberapa teman dan mahasiswa yang mau mengucapkan janji. Teman-teman silakan ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Aliyev, berasal dari Azerbaijan, kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Saya mau berbicara tentang apa yang saya akan lakukan setelah pulang ke Azerbaijan 3 bulan ke depan. Setiap tanggal 17 Agustus di Azerbaijan diadakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan. Jadi saya akan menjadi seorang yang penerjemah antara bagi orang Indonesia dan orang Azerbaijan, dan saya akan di sana menari, main gamelan dan lain-lain. Dan selain itu setiap tahun sering-sering dilaksanakan acara tradisional day di Azerbaijan, dan saya akan menjadi orang penerjemah, dan saya akan menjadi sebagai orang Indonesia karena sudah saya tahu tentang Indonesia dan saya sudah tahu bahasa Indonesia. Saya akan bantu orang Indonesia untuk saling mengerti. Sekian saja. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu mendengarkan saya. Terima kasih Indonesia. Terima kasih UPI. Selamat sore, saya Karen dari Meksiko. Waktu saya pulang ke negara saya mau menari dengan teman-teman tari Bali, tari Sumatera, dan tari Jawa untuk promosi Indonesia, karena di sana tidak ada banyak promosi di budaya Indonesia. Terima kasih. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semua anggota dan mahasiswa tahun ini. Nama saya Nuri, saya berasal dari Vietnam. Hari ini saya akan mewakili kelompok mahasiswa dari Vietnam untuk menceritakan gagasan tentang rencana bagaimana kalau nanti kami pulang ke Vietnam, negara kami, bagaimana bisa menggunakan bahasa Indonesia dan maupun memperkenalkan budaya Indonesia di seluruh Vietnam. Ya, bagaimananya, dengan cara apa? Kami akan seperti begini, dengan hubungan berpacaran. Ada salah satu jalan yang paling dekat untuk bisa cowok menaklukkan hati pasangannya. Itu adalah jalan lewat perut. Ya, oleh karena itu, gagasan kami juga strategis hampir sama itu. Kami akan membuka restoran Indonesia di Vietnam. Dan di dalam restoran kami akan memiliki bahan masakan dasar yang halal dengan ketentuan yang ada. Lalu dan bagaimana ya untuk bisa menjaga rasa khas makanan Indonesia, kami akan mempersilakan bapak atau ibu dari Indonesia, asli Indonesia, datang ke Vietnam untuk menjadi koki. Bapak, apakah koki itu adalah bapak yang masak makanan kan? Benar? Ya, itu. Karena kita sendiri ada rahasia makanan juga begitu. Jadi kami menghormati rahasia itu.
dan mempersilakan bapak-bapak ibu bisa memasak seperti sate ayam. Tapi sebelum mau membuka restoran Indonesia, masakan Indonesia di Vietnam, kami juga harus lihat kondisi negara saya sendiri. Bagaimana seperti di Indonesia, ciri khas rasa untuk membuat makanan Indonesia enak itu tidak terlepas dari bumbu-bumbunya, rempah-rempah itu. Tapi di Vietnam ada yang ada, juga ada tidak. Oleh karena itu, seperti misalnya sate ayam, ya. Kalau di ayam di mana-mana ada, Vietnam juga ada. Kacang ada juga, tapi ada yang waduh, tiba-tiba saya lupa ya. Saya minta tanya Bapak, kalau makan sate ayam ada yang warnanya hitam ya, tapi buatan dari kedelai. Itu namanya apa ya, Pak? Ya, Pak, itu Kecap. bener, kecap manis. Tapi kecap manis itu saya sudah tanya, Pak, ini melakukan proses membuat ini bagaimana? Iya susah ya, karena kecap manis itu adalah ciri khas di Indonesia, di negara yang lain tidak ada. Jadi bagaimana ya? Kami akan impor bahan-bahan itu seperti kecap manis, rempah-rempah dari Indonesia. Dan bagaimana bisa membuat kontrak bekerja sama begitu, harus pakai bahasa Indonesia lebih gampang. Nah, untuk jangan hilang bahasa Indonesia yang kami sudah belajar selama 1 tahun ini. Lalu restoran Indonesia akan di mana? Akan di Ho Chi Minh dan Hanoi. Itu adalah 2 kota yang terbesar di Vietnam. Dan nanti masa depan kalau gagasan kami bisa terjadi, silakan bapak-bapak juga dan mahasiswa tahun ini datang ke Vietnam makan, pasti ada diskon. Ya gitu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu sudah. Nama saya Liu Ling, saya dari China. Sedang saya belajar di Universitas Bina Dharma di Palembang. Saya belajar banyak, bukan hanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya baru tiba sini, saya tidak bisa. Hanya makan dan minum juga tidak bisa. Tetapi sampai sekarang saya bisa bicara dengan orang Indonesia tentang budaya yang lain-lain. Berbeda pengalaman, berbeda budaya, dan bisa saya merasa membuat hati saya menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Lihat banyak orang dari berbeda negara masing-masing dan baru bicara beda bahasa. Sampai sekarang hampir semuanya bisa pakai bahasa Indonesia. Dan keluar ini seperti bahasa Indonesia, pakaian seperti sekarang saya pakai ini beli oleh dosen saya. Saya merasa sangat cantik. Selanjutnya mari kita simak bersama arahan dan pembekalan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sekaligus akan menutup secara resmi kegiatan pembekalan pelepasan dan mahasiswa Republik Indonesia tahun ajaran 2015-2016. Kepada yang terhormat Bapak Anies Baswedan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellencies, ambassadors, we're very honored that so many ambassadors are attending this important event. We truly appreciate. Let's give them a big applause. Ambassadors of Suriname, Austria, Fiji, Iran,
France, Iraq, Zimbabwe, Afghanistan, Tunis, representative also from the Embassy of Italy, Ecuador, Bulgaria, Colombia, Mozambique, China, Russia, Poland, Venezuela, the Netherlands, Aljazair. We're truly honored that representatives from all of these countries were attending the farewell celebrations of our Dharma Siswa students who are departing, returning to their home country. Distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, allow me to welcome everyone to the Ministry of Education and Culture. This is indeed a lovely day, an event to celebrate the end of a one-year program. The visit, the stay, is perhaps only 1 year, but the memory of that visit, the memory of the stay in Indonesia, hopefully will stay with you forever. Every Tuesday in this office, we're wearing traditional clothes. So I'm wearing this today not only because we have this event, but we're doing it every Tuesday. So every Tuesday, if you come to visit us on Tuesday, then you will be seeing everyone is wearing all kinds of traditional clothing. The reason is simple. This is the land with no less than 500 ethnic groups, more than 700 languages. Diversity is embedded in these nations. Unfortunately, the way we express our diversity somewhat have shifted in the past few decades. And one of the issues that we're facing, so much of our traditional clothes is only being used in a ceremonial events, not in a day-to-day work setting. But we're trying to change, and we start with the Ministry of Education, and we hope thousands of individuals who are creating the hats, the sarung, the so many different kind of costumes would like to create a demand for their product, because they have been experiencing a diminishing demand in the past few decades. Why? Because most of us were wearing manufactured product. Now we're trying to invite them to participate. So we are welcoming you at on the day that we also celebrate our diversity. But also this is a reminder to our friends who are returning back home. You have spent a year in a country among the most diverse in the world. Needless to say, but allow me to repeat, we have 17,000 islands, 6,000 were inhabited. If we're doing an island hopping, one day one island, it will take 16 years to visit the 6,000 islands. And if you visit 17,000 islands, it will take 47 years of island hopping. Therefore, 1 year in Indonesia is only a beginning. It is only an appetizer. We will continue the friendship, we will continue the exchange, and we hope you will come back. Friendship, brotherhood was created during this 1 year. I myself was a former exchange student.
I was an exchange student when I was in high school. Spent a year visiting a foreign land, completely foreign language. And I was told that you master the language as soon as you start dreaming in that language. So every morning I always check, did I dream in a new language? After the third month I did, and I feel, yes, I feel good. I start thinking in that language. You know, many of you has performed an Indonesian dance, even a dalang. A dalang. I wonder, how do you continue your dalang performance when you're back? But it is a skill, it is an experience that will always be with you. And as you know, my own experience, the neighborhood I spent a year, the friends I was together, the school I spent that year, the communities, those are friends that stays until today. Those are friends that always there, not only in the memory, but also now we have technology that reconnects everyone. I'm very grateful Facebook was founded. We all were very grateful. Suddenly I get reunited with so many old friends during high school years. Now the technology is there. That friendship that you made during the stay, experience you have during the stay, can be shared immediately. Ladies and gentlemen, excellencies, our fellow Dharma Siswa, allow me to emphasize that Indonesia, and I hope you will share this with your friends back home, Indonesia had a motto of Bhinneka Tunggal Ika, diversity in unity. Yes, we're diverse and we're united. And I think the message that I hope you will echo throughout the new career, the new years, the years you will be undergoing for the next stage of your life, is the message from Indonesia about celebrating diversity, but also at the same time celebrating unity. Often we only focus on diversity, we forget on the importance of unity. And allow me to share, many of you speak Bahasa Indonesia. I myself are very proud to see the Bahasa Indonesia that was used to make the pledge of what they will be doing after they return. Bahasa Indonesia represent an interesting concept of that diversity. We as a nation agreed to speak one common language. Let me underline, not to speak one language, but to speak one common language. And that common language was decided 17 years before independence. It was decided not through constitutional amendment, not through legal decree, but through youth congress, people-to-people agreement, and all of that were made before the state was even existed. 17 years before independence, we agreed on one common language. And the common language that we agreed upon was not the language of the majority. It was the language of the minority. And we accept that as our common language. What does it do today? It creates the very foundations of our unity. Without that one common language, there is no way this more than 700 languages, 250 million people could be held together. It's that one common language. It looks simple, but it was the key recipe. It was the pillar until today that made us all united. Even when we had to go through difficult times, conflicts was there, frictions were there. But even when we have to go through a negotiation tables to settle
the issues, we need no translator. We don't need anyone to translate ideas, aspirations among parties. Why everyone agreed. But also interesting, and I would like to share this with you and hope you bring this home. Some of you spend time in Sunda, in Jawa Barat, in West Java. Some spend time in Bali, in Balinese. Some spend time in Jogja, in Bahasa Jawa, Javanese. What's interesting is a Balinese becoming an Indonesian, they don't need to lose their Balinese-ness. They can still be Javanese and Indonesians, Sundanese and Indonesians at the same times. Why that can be the case? This is again the result of educations. The founder of these nations, the founder of Indonesia, was the highly educated class of our society. They were the aristocrats of Indonesia. They were exposed with modern educations, but they're coming back with an idea of a modern society. Indonesia was an imagination. Indonesia was not built based on ethnicity that is here. Being an Indonesia doesn't have to be Javanese. Being Indonesia means you love the idea of a higher, what we call as bangsa, nations. And the ethnic, our founder call it as suku bangsa. Suku is in Bahasa Jawa, in Javanese, but suku means food. So the nations, and then you have the food of the nation, and the food, or the feet of the nations is these ethnicities. So Indonesia was made based on imaginations. And because of that, if I may share with you, one key ingredient beside language is equality. Children of the aristocrats, highly educated, coming back with the idea of a modern state and decided to establish a nation that treats everyone equal. What does it mean? It means they're degrading their status because they are coming from the privileged family, coming from the aristocratic class. But they're coming back and decided Indonesia is a nation, a state that treats everyone equal. To be a mayor, you don't have to be the son of someone. To be a governor, you don't have to be the daughter of someone. That spirit was a breakthrough then. Now it's normal. But then it was a breakthrough. And with that too, in language and equality, now we have what we enjoy today: democracy, market economy, openness, and hopefully continue to retain peace, harmony, and unity. And I hope our friends who spend 1 year in Indonesia also has the opportunity to feel that, to experience that. And our friends, especially students of Dharma Siswa, I do hope that after you return, friendships retain, exchange continue. And I hope you write more, share more about Indonesia. Be ambassador of Indonesia for the rest of your life. Share about this country to the rest. And as many of you have experienced, people of Indonesia mudah tersenyum, easy to smile. Indonesia is very friendly, smiles, and I think smile is the language we all can understand. It doesn't matter what kind of language, if we smile, we know the message. Let's continue bringing that. And allow me also to quote what Mahatma Gandhi once said: "A nation cultures reside in the hearts and in the soul of its people.
All of you have experienced being in Indonesia for a year, interacting with our culture. We hope by experiencing our culture for the last 1 year, you have also received our heart and soul. We hope it was a memorable experience, and we definitely hope it will stay in your heart and that you will share to others in your nations. And we truly hope one day we will welcome you back in Indonesia and listen to your success stories in your homeland. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, persembahan berikut ini adalah persembahan penari asal Jepang, Aika Kitagawa. Dari Kazakhstan ada Dinara Yerezepova, Joel Cherry Ferrier dari Suriname, Wendy Stewart dari Amerika, Maria Mercedes Toledo dari Ekuador, dan Marina Kirilchuk dari Ukraina, yang akan menarikan sebuah tarian pergaulan muda-mudi yang lemah gemulai tetapi tetap lincah. Inilah persembahan Tari Jaipong Geser Bojong. Juang
saya belajar di sini di Isi Solo, jurusan tari. Saya suka banyak mahasiswa program karena kamu bisa belajar banyak budaya seperti tari, seperti karawitan, seperti banyak bahasa, dan juga kamu bisa bicara pakai orang Indonesia dan punya banyak teman-teman, dan saya suka sekali. Nama saya Saturnino Aniceto Manuel Gomez. Saya berasal dari Timor-Leste. Saya kuliah di Universitas Negeri Udayana Bali. Selama saya belajar di Bali di Fakultas Sastra, area spesifik yaitu area bahasa Indonesia. Saya senang sekali dan bahagia sekali belajar di Bali karena belajar juga bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga adalah sangat penting bagi kita semua, terutama sebagai orang Timor Leste. Tinggal di Bali atau di seluruh Indonesia, kami senang karena kehidupan orang Indonesia, orang yang baik, ramah, dan kehidupannya aman, dan bagaimana kita bisa melakukan interaksi dan hubungan antara satu sama lain walaupun masyarakat orang asing atau walaupun masyarakat orang Indonesia, tapi kehidupannya sangat berharmonisasi.